Halo, perkenalkan nama saya Surabaya Devantara dengan NIM 24055510067. Jadi di video keempat kali ini kita akan menjelaskan mengenai replikasi dari basis data atau database. Jadi replikasi database adalah proses menyalin dan menyinkronkan data dari satu database ke database lain untuk meningkatkan ketersediaan, performa, pengulangan data, dan beberapa jenis replikasi yang ada gitu. Seperti replikasi satu arah, data itu dapat diperbarui di satu database dan di database itu disalin ke database sekunder. Biasanya ini dari master ke slave kita bilangnya. Lalu ada replikasi dua arah, ketua database saling memperbarui data, bisa saling sinkron. Ini adalah koneksi master to master. Jadi di video kali ini kita akan menggunakan XMPP dengan SQL dan ada dua replikasi database, satu arah dan dua arah. Pertama-tama kita akan membuat replikasi satu arah. Yang harus kita lakukan dulu adalah di sini kita menggunakan satu hostnya adalah Windows 11 dan slave-nya adalah VirtualBox dari Windows 10. Pertama-tama kita harus cek dulu masing-masing IP dari host dulu. Kita buka cmd, kita IP config. Sini kita menggunakan Ethernet adapter ya, karena di VirtualBox kita menggunakan koneksi host only adapter. Jadi IP untuk host itu 192.168.56.1. Sekarang kita buka slave-nya. Kita jalankan cmd di sini. Untuk IP dari slave di VirtualBox itu 192.168.56.101. Nah, sekarang untuk memastikan masing-masing dari device ini saling terhubung, kita perlu melakukan suatu tes ping untuk memastikan kedua ini terhubung. Ping dari VirtualBox kita ping ke host dan dari host kita ping ke VirtualBox. 6.1. Oke, berarti VirtualBox bisa terhubung dengan host. Kita lakukan ping test dari host. Berarti dari host bisa terhubung. Jadi kedua device ini bisa saling terhubung. Nah, untuk pertama-tama sebelum sebelum kita melakukan replikasi, kita perlu memastikan dulu configuration dari masing-masing MySQL kita, karena kita menggunakan SMPP di sini. Kita akan cek dulu config. Nah, ini. Di sini kita cek untuk server ID itu satu untuk host. Lalu kita akan meletakkan di mana file lognya dan bin address ini yang harus ada. Berarti server ID untuk host itu satu dan jika belum ada kita set langsung satu. Dan selanjutnya kita akan set configuration untuk file di VirtualBox. Kita cek SMPP dari VirtualBox ini. Kita cek file configuration-nya di my ini. Server ID dari VirtualBox harus 2. Atau setidaknya bisa dijadikan pembeda antara host dan juga slave ya. Kira-kira seperti itu. Tes suara, oke masuk. Oke, setelah kita konfigurasi dari ini semua, sekarang kita akan merestart dari setelah kita save configuration tadi, kita akan restart MySQL kita. Untuk yang di host juga kita restart. Oke, setelah kita restart,
kita akan langsung masuk ke XAMPP MySQL. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk di dalam VirtualBox. Change directory xmpp mysql bin mysql min user. Oke, sekarang kita akan membuat user replikasi dari host di laptop. Yaitu kita akan membuat user replikasi dari host. Pertama-tama mari kita cek dulu apakah sebelumnya sudah ada user atau belum. Select user, host from MySQL user. Oke, di sini belum ada dengan IP dari VirtualBox kita, maka kita bisa buat buat user replikasi baru. Mungkin kita cek dulu juga untuk di sini. Select user host. Oke, mungkin sebelum untuk berlanjut, kita perlu kita akan kita akan mengecek variabel masing-masing dari server ID apakah sudah di-set dengan benar, baik itu dari host dan juga dari VirtualBox. Right. Oke, berarti untuk di host server ID 21. Sekarang kita show variables dari VirtualBox. Oh, plus like. Oke, berarti server ID untuk di VirtualBox itu 2 dan server ID untuk di host kita itu 1. Berarti udah set dengan benar. Kita lanjut, sekarang kita akan membuat user replikasi dari host dulu. Create user, red. Lalu kita masukkan IP dari VirtualBox 92.168.56.101. Identified, di sini passwordnya. Passwordnya itu password. Lalu kita grant replication slave on to user kita itu repli repl ya, sesuai IP dari no, repl 192.168.56.101 untuk IP dari VirtualBox. Kita tutup. Oke.
Oke, kita full privilege. Oke, sekarang kita cek binary log status dari host dengan cara show master status. Nah, ini kita udah mendapatkan filenya itu MySQL bin 0004 dan posisinya 806. Lalu kita akan atur ya VirtualBox menjadi slave. Lalu kita akan masukkan nanti file MySQL bin dan juga posisinya ke sini. Master to master host. Kita masukkan IP host kita 192.168.561. Master user itu repo. Master password password tadi ya. Lalu master log file, kita masukkan file MySQL bin gitu. Satu, dua, tiga. Lalu master log position, kita masukkan 806. Oke, master log position 806 kita. Oke, ada ya typo ya. Oke, master to master host IP, master user reply, password, master log position 806806. Oke, sekarang kita bakal start slave-nya. Kita show slave status. Lalu kita enter. Nah, berarti oke, terkoneksi. Yang perlu kita lihat adalah slave IO running yes, slave SQL running yes. Berarti slave sudah terkoneksi. Pastikan ya slave IO running itu yes dan tidak ada last error di dalamnya. Oke, sekarang mari kita uji. Sekarang kita uji dengan membuat database di host. Kita buat database di host. So, create database test reply ya. Use database use repo ya. Use test repo. Coba kita create table namanya barang ya. Create table barang. ID integer auto increment aja biar cepet. Primary key, lalu nama var char 50. Sekarang kita insert data, mungkin dalamnya insert into barang nama, values-nya
Sekarang coba kita input barang ke database kita dalam tabel barang, ke enter. Oke, sekarang kita cek ya, show database. Oke, ya, di VirtualBox test REPL ini sudah muncul, berarti berhasil terreplikasi. Misal kita select use test REPL, coba kita eh, perlihatkan isi tabelnya. Select from, nama tabelnya itu barang ya. Select, oh terbalik. Oke, berarti ini berhasil tersinkronisasi, berarti untuk satu arah sudah berhasil. Ini terlihat ada database test REPL dan kita bisa melihat data di dalamnya dari master dan juga ke slave. Berarti ini adalah cara bagaimana kita untuk yang namanya mereplikasi suatu database satu arah. Selanjutnya kita akan replikasi database dari dua arah misalnya. Jadi untuk database dua arah ini kita hanya perlu melakukan database sama seperti database satu arah, namun kita masing-masing akan membuat suatu user slave masing-masing ya. Oke, kita exit dulu. Kita exit dari ini. Oke, MySQL menu root. Kita akan membuat suatu user baru. Itu kita akan membuat suatu user REPL ya di VirtualBox dengan IP-nya adalah IP dari host kita. Create user, namanya REPL sama kayak tadi, REPL. Lalu kita masukkan IP host kita 152.168.561. Identify it. Passwordnya kita masukkan password aja. Enter. Oke, kita berhasil sudah membuat user namanya REPL berdasarkan IP host kita. Kita grant replication slave on to REPL. Kita akan memberikan ya replication slave ke REPL yang baru ini. REPL, lalu kita masukkan IP address dari host kita. Enter. Oke, berhasil. Sekarang sama seperti di replikasi satu arah tadi, kita perlu cek masing-masing master status untuk melihat file logbin dan juga positionnya. So master status, master status. Oke, berarti kita udah mendapatkan filenya dan juga positionnya. Sekarang sama seperti tadi kita akan change master di host. Jadi masternya kita adalah slave-nya, yaitu di VirtualBox, dan sebaliknya di VirtualBox master kita adalah dari host. Change master to master host. Kita masukkan IP VirtualBox kita 192.168.56.101, koma, lalu kita masukkan master user, REPL, lalu master password, namanya password aja.
master log file. Nah, sini kita masukkan log file dari VirtualBox kita, yaitu MySQL bin 00002. MySQL bin 123452. Master log post posisi di VirtualBox yaitu 681. Oke, baru kita start slave. Nah, sekarang kita lihat dulu apakah user kita sudah ada di VirtualBox. Select user host from SQL user. Oke, REPL 192.168.56.1. Oke, berarti sudah ada usernya. Sekarang kita change lagi, change master to master host, IP host kita itu 68.561. User namanya REPL, password namanya password, master log file itu file yang ada di host kita, yaitu MySQL bin 00004. MySQL bin titik 1234544. Lalu master log post posisi dari host yaitu 1363. Ini ada error. Coba kita stop. Kita master change master to master host IP. Oke, ada errornya. Master to kita koma master user REPL, master password, master log file, master log file dengan master log file MySQL bin 00004, positionnya enter. Oke, berhasil. Kita start slave. Oke, sekarang kita cek masing-masing slave status kita. So, slave status di keduanya. Oke, harusnya ya berhasil. Sekarang kita show slave status. Oke, bisa berhasil. Oke, berarti di ini di slave kita, yaitu di VirtualBox itu slave IO running, slave SQL juga running, dan di komputer kita di laptop itu slave IO juga running, slave SQL juga running, berarti sama-sama bisa running. Sekarang kita lakukan suatu pengujian. Coba kita
show database, show database, show databases. Oke. Di database di database test REPL kita, coba kita sekarang insert, use, atau kita buat database baru aja, create database, misalnya toko, use toko, create table barang, oke. Coba sekarang kita insert ya, kita insert values-nya, misalnya keyboard, insert into barang, oke, kurang string ya, values-nya keyboard. Salah lagi. Harus ini bisa. Oke, sekarang coba kita show select. Kita use dulu. Use test REPL. Sekarang kita select. Oh ya, dia baru ya. Sorry. Coba kita select. Ini udah tadi ya. Use toko. Select. Oke, coba kita show table. Oke, ada. Oke, sekarang kita select from barang. Oke, berarti ini bisa saling terkoneksi. Coba misal kita insert into barang, nama, values-nya misalnya mouse itu. Sekarang kita cek, select from barang. Oke, berarti keduanya bisa saling terkoneksi. Berarti ini adalah database terreplikasi dua arah. Misalnya coba kita create database baru. Create database.
Rama. Oh, udah ada tadi. Create database Rama from laptop host. Typo. Create. Oke, sekarang kita cek di sini. Show databases. Show databases. Aduh, typo lagi. Coba ya. Show databases. Nah, ini ada Rama from laptop host. Sekarang coba kita create lagi ya. Create database Rama from virtual box. Sekarang kita show database. Oke, ini ada Rama from VirtualBox. Berarti ini adalah menandakan replikasi database kita dua arah itu berhasil. Jadi, namun ada beberapa sedikit tambahan dalam replikasi database dua arah ini. Jika di saat yang bersamaan kita melakukan suatu operasi, maka dia akan menimbulkan konflik. Maka kita harus mengulang lagi dari awal. Namun untuk sebagai percontohan, database satu arah sudah berhasil kita lakukan, dan database dua arah sudah berhasil kita lakukan. Yang perlu ingat di sini adalah yaitu untuk memastikan bahwa keduanya saling terhubung, pertama-tama kita harus melakukan ping test dari IP host dan juga IP slave. Terus setelah itu semua kita akan create user, kita akan grant privilege dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah untuk menyatakan slave itu terkoneksi atau enggak, kita harus lihat dari slow slave status G. Kita harus pastikan di sini slave IO running dan slave SQL running, dan tidak ada last error dalamnya. Begitu juga untuk yang di host. Oke, keduanya sama-sama running. Berarti keduanya sama-sama terkoneksi. Dan di dalamnya di sini ada waiting for master send event. Oke, berarti keduanya sama-sama saling terkoneksi. Jadi begitulah replikasi database yang berfungsinya untuk saling sinkronkan data dari satu database ke database lain, dan ini umum ditemukan dalam database distribution. Jadi sekian untuk video 4 kali ini.